Fantabulous hari ini, maka kita akan buka acaranya, yaitu Live Your Passion Rally bersama dengan Fantabulous Oil. Dan saya di sini Tessa sebagai co-host, dan langsung aja akan saya panggilkan host utama kita, yaitu Bintan. Hai, apa kabar Bintan? Baik, kita social distancing ya. Oh oke, kita social distancing dulu ya. Nah, ini kan kita rally hari ini sebenarnya mau ngebahas apa sih? Kenapa harus young living? Kenapa harus young living? Ya, kenapa harus young living? Tapi sebelum itu kita harus tahu dong young living itu apa. Young living adalah produk brand dari produk essential oil. Nah, kita bahas tentang essential oilnya dulu, oke? Oke, boleh. Kalau gitu langsung aja ya teman-teman, kita tanya sama Bintan, apa sih essential oil itu? Essential oil itu adalah cairan konsentrasi yang berasal dari tumbuhan yang diproses dengan distilasi uap atau cold press. Nah, itu dibuat dari akar, daun, batang, bunga, bahkan kulit buah, seperti itu. Pokoknya berarti kalau dirangkum essential oil itu adalah esensi dari tumbuhan ya. Mau itu semua bagian dari tumbuhan. Hampir semua bagian dari tumbuhan. Memang ada yang nggak bisa. Untuk beberapa tumbuhan bagian-bagian tertentu saja. Oke. Berarti memang ada fak-faknya ya. Iya. Okay. Lalu untuk sebenarnya fungsinya sendiri, fungsi essential oil itu untuk kita itu lebih ke untuk antibody, untuk daya tahan tubuh, untuk regenerasi sel-sel tubuh. Salah satu efeknya adalah untuk kecantikan kulit, pastinya. Ya, untuk detoksifikasi dari racun. Bisa juga ya. Bisa. Nah, detoksifikasi dari racun itu adalah dia membersihkan salah satu contohnya apa yang kita makan. Nah, itu dia membantu untuk mendetoksifikasi. Banyak yang kita makan itu nggak selalu mungkin itu sehat, tapi kadang karena berlebihan jadi racun untuk tubuh kita. Oil membantu untuk itu. Nah, sejauh ini lalu kalau untuk essential oil sendiri nih ya, itu sebenarnya ada perbedaannya nggak sih antara misalnya ya antara dari yang punya Young Living dengan brand-brand lain di luar sana, atau sebenarnya ada grade-grade-nya nggak? Jadi gini, untuk proses yang tadi saya bilang itu sendiri, proses regenerasi sel, untuk antibiotik alami atau antibody buat tubuh kita juga buat seperti itu, dan untuk tadi detoksifikasi itu membutuhkan essential oil yang masuk dalam grade tertinggi yang saya bilang ya, therapeutic oil. Oke. Berarti kalau misalnya therapeutic oil itu adalah grade tertinggi, berarti ada grade-grade yang lainnya. Ya, ada. Bisa sedikit dijelaskan nggak? Ada 4 grade dari essential oil itu sendiri. Jadi grade yang banyak ada di pasaran, termasuk yang banyak terdapat di kosmetik pada umumnya, untuk rambut, untuk sampo, untuk pembersih muka, itu adalah grade terendah. Kenapa? Karena dia dibuat dari synthetic oil yang menyerupai essential oil. Itu grade terendah dari essential. Tetap dinamakan essential oil, tapi itu grade terendah karena itu buatan. Buatan. Berarti belum tentu itu terbuat dari bahan yang alami atau dari tumbuhan asli ya. Iya, tapi hanya menyerupai. Iya. Lalu setelah grade yang terendah tersebut ada grade parfum yang biasa digunakan untuk parfum. Dia itu pastinya parfum yang ori ya. Iya, parfum yang ori ya. Kan ada juga parfum yang yang digunakan gitu. untuk aromanya itu sendiri kan ya. Nah, terus lalu setelah untuk grade parfum itu sendiri ada grade food grade yang banyak digunakan untuk makanan. Misalnya bisa diberikan contoh, maksudnya biar ngerti gitu teman-teman yang sedang. Vanilla yang bisa untuk digunakan untuk masak. Essence lemon. Banyak kan ibu-ibu yang suka masak itu pakai essence. Nah, essence itu masuk ke grade kedua dari tertinggi.
Oke. Nah, dan grade yang tertinggi itu yang tadi saya bilang adalah therapeutic oil. Nah, Young Living itu sendiri menggunakan grade therapeutic oil yang dimana dia berfungsi untuk yang tadi saya bilang regenerasi sel, antibody, dan detoksifikasi kurang lebih. Lalu seperti yang kita tahu ya, pengen dijadiin contoh aja, misalnya salah satu essential oil nih, untuk grade therapeutic oil itu misalnya lemon deh Kak, itu dibuatnya tuh gimana? Dalam satu botol ini biasa untuk contohnya aja ya, lemon ini mengandung berapa buah lemon? 1 kah? 2 kah? Sorry. Oke. No touching. Oh, no touching. No touching. Ini lemon. Dia itu ada sebanyak 15 mili ya. 11 mili. 15 mili. Oke, 15 mili lemon ini terbuat dari 75 buah lemon. Kulitnya. Oke. Kalau misalnya 75 buah lemon berarti banyak banget ya. Dan harganya murah ya. Iya, cuma 175.000 dari 75 buah lemon. Oke. Dan itu untuk lemon ya. Lalu kalau misalnya untuk peppermint, mana peppermintnya? Peppermint. Ya, ada peppermint lah. Iya. Kalau untuk peppermint itu kurang lebihnya terbuat dari 1,5 kilo daun peppermint. Lumayan banyak. Itu untuk ukuran 15 mili ya. Dan terakhir, yang paling banyak peminatnya terutama para wanita itu paling seneng banget sama yang namanya rose oil. Ya, ini fakta baru ya. Aku nggak punya contoh itu ya, rose ya. Oke, kita ambil 5 mili lah. Ini 5 mili botol. Ini Joy, tapi anggaplah ini rose ya. Berharap banget. Ini 5 mili oil rose itu mengandung 60 tangkai. Iya, 60 tangkai bunga mawar. Diambil kelopaknya saja. 60 tangkai. Sebentar ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi dari 60 tangkai itu hanya diambil bagian kelopaknya saja untuk dibuat 5 mili rose oil. Pantesan aja ya, 1 tetes ditaruh di belakang kuping, wanginya seharian. Iya, dan mahalnya kebangetan. Tapi nggak nyesel sih. Mahalnya kebangetan. Oke, dan kalau misalnya dalam satu botol berisi 15 mili itu biasanya ada berapa tetes oil, Kak? 15 mili. Satu botol ini. Iya. Ini kurang lebihnya ada 250 tetes. 250 tetes ya, itu bisa berapa kali pak? Sampai 300. Sampai 300 berarti antara 250 sampai 300 tetes per setiap 15 mili botol. Ya, setiap 15 mili botol. Itu tergantung dari apanya? Tergantung dari konsentrasi kekentalannya. Jadi kalau misalnya semakin kental yang turun, yang tertetes, itu nilai tetesnya itu semakin tipis ya, kurang lebih milinya ya, kurang lebih. Berarti semakin ya, tapi kalau semakin gampang ditetes itu semakin banyak yang keluar per tetesnya. Kuantitas berarti ya, kuantiti. Oke, baik. Kalau gitu kita kan pasti banyak juga ya yang masih baru pada mulai mencari tahu tentang essential oil itu bagaimana. Lalu kita beralih ke botolnya deh. Ada trik khusus nggak sih untuk mengeluarkan si oil itu dari botolnya? Kita harus memperhatikan apa gitu? Ambil contoh ini ya, White Angelica, biar fun. Biar nggak ada rasa takut. Botolnya oil itu seperti ini. Jadi saat seperti ini kan dia nggak akan tumpah.
dan di gini juga susah tumpahnya. Jadi gimana caranya kalau yang belum tahu ya, banyak kan ya, mungkin yang masih belum tahu gimana sih cara netes ini, kok susah banget. Lubangnya itu bukan yang di tengah, tapi yang ada di pinggir kecil ini, di antara lingkaran luar dan lingkaran tengah. Itu ada lubang kecil. Kita memiringkannya segini. Jadi kurang lebih 45 derajat. Oke. Aduh, banyak banget ya. Daripada dipakai sendiri mending bagi-bagi ya. Oke. Banyak banget ya, minta ya. Oh, jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Aduh, wanginya. Oke, lanjut lagi. Jadi dalam botol oil itu ada beberapa bagian. Bagiannya adalah lubang angin ya. Ya, lubang angin itu dengan yang tengah. Iya, yang tengah, yang besar itu. Jadi jangan sampai kecelek ya nanti. Banyaknya tertipu ya. Banyaknya ketipu orang begitu-gitu nggak keluar. Padahal bukan yang itu lubangnya. Justru lubang yang kecil di bawah lubang anginnya itu ya. Iya, betul. Lalu sekarang kita cara pakai oil yang baik dan benar. Oke. Sebenarnya nggak ada baik dan benar ya, karena setiap orang itu punya cara sendiri untuk menggunakan oil. Kayak misalnya saat aku alergi itu ada yang bilang diminum aja, kayak gitu, atau dioles aja di bagian punggung atau di bagian yang alerginya. Tapi kalau buat aku sendiri, aku masukin ke air panas, terus aku kompres ke bagian yang alerginya, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada takaran baku yang baik dan benar, cuman untuk gampangnya. Nah, seperti yang tadi saya contohkan, itu dioles di sini kan. Nah, itu salah satu bentuk cara pemakaian oil. Jadi ada 3 jenis: dioles, dihirup, dan diminum. Oke. Ya, nah dioles itu bentuknya itu bisa seperti saya tadi di bagian tengkuk belakang leher ya, di tengkuk di leher, di pergelangan tangan. Iya, benar. Lalu telapak kaki. Benar. Di spine. Iya, benar. Di wajah. Di wajah juga bisa. Di lengan dalam, karena ini bagian kulit tertipis, jadi proses bisa masuk. Oke. Itu saya baru tahu ya. Di situ, terus di punggung dan di kaki. Di situ, di dada. Tadi udah ya? Belum. Di dada. Nah, dan di perut. Itu letak-letak kurang lebihnya untuk dioles. Itu sebenarnya untuk mengolesnya nih ya, kan tadi dikasih tahu letak-letaknya di sebelah mana aja. Itu tergantung dengan kebutuhan kita, tergantung oilnya apa atau gimana? Setiap oil itu punya fungsi-fungsi sendiri tergantung kebutuhan kita. Oke. Tetap tergantung oilnya dan kebutuhan kita apa gitu ya. Dan disesuaikan. Seperti misalnya di dada itu bagus untuk ngebantu untuk meredakan dada yang stuck atau pernafasan. Bukan mengobati ya, tapi membantu. Jadi seperti kita pakai RC itu bagus untuk pernafasan. Nah, dia itu dioleskan di dada agar untuk memperlancar pernafasan itu sendiri, membantu untuk melancarkan pernafasan. Nah, atau mungkin pakai sedarut di kepala, diteteskan. Sedarut itu bagus untuk oksidasi otak. Nah, jadi karena kulit kepala, nggak mungkin dong kita pasang sedarut untuk oksidasi otak tapi di telapak kaki. Ya kan? Atau di perut, nggak lucu dong. Ya kan? Ya oke. Jadi langsung agar tepat pada sasarannya. Kita pakai geranium untuk kecantikan botox ya, bisa mengencangkan gitu di muka. Yeah. Nggak mungkin dong kita pengen mengencangkan muka yang dioles telapak tangan. Yang itu telapak tangan dong. Iya. Oke, udah paham deh ya, pasti teman-teman kurang paham lebih ya. gitu. Lalu untuk berikutnya